Ada sesuatu yang sangat sunyi dalam kisah Kain. Kesunyian yang bahkan lebih tua daripada kota, lebih tua daripada kerajaan, lebih tua daripada perang, dan mungkin bahkan lebih tua daripada bahasa manusia itu sendiri. Sebab sebelum manusia belajar membangun peradaban, sebelum manusia belajar menyembunyikan kebencian di balik diplomasi, sebelum manusia mengenal hukum, agama, dan pengampunan, ada seorang anak yang berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan penuh darah dan hati penuh luka. Dan anehnya, dunia tidak pernah benar-benar mencoba memahami dirinya. Kita diajarkan untuk takut kepada Kain, tetapi jarang diajarkan untuk mendengarkan kesedihannya. Kita mengenalnya sebagai pembunuh pertama, tetapi hampir tidak pernah sebagai anak pertama. Padahal justru di sanalah seluruh tragedinya dimulai. Sebab menjadi anak pertama berarti menjadi manusia pertama yang merasakan kecemburuan, penolakan, perbandingan, dan ketakutan bahwa dirinya mungkin tidak cukup layak untuk dicintai. Kain bukan sekadar tokoh religius. Ia adalah arketipe manusia yang merasa ditinggalkan. Dan mungkin karena itulah kisahnya terus hidup di dalam seluruh zaman. Di dalam setiap keluarga, selalu ada seseorang yang diam-diam merasa menjadi Kain. Seseorang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kasih sayang selalu jatuh kepada orang lain. Seseorang yang bekerja lebih keras, tetapi tetap tidak dilihat. Seseorang yang mencoba menjadi baik, namun selalu gagal memenangkan hati dunia. Di dalam setiap masyarakat, selalu ada jiwa yang merasa dirinya ditandai sejak lahir. Seolah sejak awal kehidupan telah menentukan bahwa dirinya akan menjadi tokoh antagonis dalam cerita orang lain. Kain adalah manusia pertama yang menyadari bahwa cinta bisa memiliki favorit, dan pengetahuan itu menghancurkan dirinya. Ketika membaca kisah Kain dan Habel, banyak orang terlalu cepat memusatkan perhatian pada pembunuhan. Mereka melewati sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kesadaran bahwa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Penolakan itu tampak sederhana dalam teks, tetapi dampaknya bersifat kosmik. Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, seseorang berdiri di hadapan yang ilahi dan merasa dirinya tidak dipilih. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi manusia pertama yang ditolak oleh surga. Tidak ada psikologi yang bisa membantunya. Tidak ada filsafat yang bisa menjelaskan penderitaannya. Tidak ada teman yang mampu memahami isi kepalanya. Kain hidup di dunia yang masih sangat muda. Tetapi justru karena dunia masih muda, setiap emosi terasa lebih brutal dan lebih telanjang. Tidak ada budaya yang cukup matang untuk mengajari manusia bagaimana menghadapi rasa iri. Tidak ada bahasa yang cukup kaya untuk menjelaskan kesedihan. Maka Kain menyimpan semuanya sendirian, dan kesepian adalah tanah paling subur bagi kekerasan. Kita sering membayangkan dosa pertama manusia terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Tetapi sebenarnya dosa terbesar manusia mungkin lahir ketika cinta mulai dibandingkan. Ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya kurang layak dibanding orang lain. Ketika kasih tidak lagi terasa universal, melainkan selektif. Disitulah Kain mulai berubah. Ia melihat Habel bukan lagi sebagai saudara, melainkan sebagai cermin yang memperlihatkan kegagalannya sendiri. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang dicintai dengan cara yang tidak pernah kita rasakan. Habel menjadi bukti hidup bahwa penerimaan itu mungkin, hanya saja bukan untuk Kain. Maka kebencian Kain sebenarnya bukan dimulai dari darah. Kebencian itu dimulai dari luka. Dan dunia seringkali gagal memahami perbedaan antara orang jahat dan orang yang terluka terlalu lama. Yang membuat kisah ini semakin tragis adalah Tuhan sebenarnya berbicara kepada Kain sebelum pembunuhan terjadi. Seolah surga masih mencoba menyelamatkan dirinya. Dengan suara yang penuh kelembutan sekaligus peringatan, Tuhan bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada sebuah kelembutan aneh dalam momen itu. Tuhan tidak langsung menghukum Kain. Tuhan tidak langsung mengutuknya. Sebaliknya, Tuhan berbicara kepadanya seperti seorang ayah yang mengetahui anaknya sedang runtuh dari dalam. Tetapi Kain sudah terlalu jauh tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Begitulah cara kehancuran bekerja pada manusia. Tidak selalu melalui ledakan besar. Kadang kehancuran terjadi secara perlahan, seperti hujan kecil yang terus jatuh di tempat yang sama hingga batu pun akhirnya retak. Kain mulai mempercayai bahwa dirinya memang ditakdirkan menjadi yang tidak dipilih. Dan ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya tidak dicintai, dunia menjadi tempat yang sangat berbahaya. Sebab orang yang merasa dicintai masih memiliki alasan untuk menjaga kehidupan. Tetapi orang yang merasa dibuang akan mulai melihat kehancuran sebagai bentuk keadilan. Pembunuhan Habel bukan sekadar tindakan amarah. Itu adalah pemberontakan metafisik. Kain tidak hanya membunuh saudaranya, ia mencoba menyerang struktur cinta itu sendiri. Jika dirinya tidak dapat diterima, maka ia akan menghancurkan simbol penerimaan itu. Habel mati bukan karena kebenciannya sendiri, melainkan karena ia menjadi representasi dari segala sesuatu yang tidak dimiliki Kain. Dan ironisnya, dunia terus mengulangi tragedi ini. Sebagian besar kekerasan manusia lahir bukan dari kejahatan murni, melainkan dari rasa tersingkir. Banyak peperangan dimulai dari penghinaan. Banyak pembunuhan lahir dari kecemburuan. Banyak tirani tumbuh dari hati yang pada awalnya hanya ingin diakui. Manusia sering membunuh bukan karena mereka haus darah, tetapi karena mereka haus cinta. Disitulah kisah Kain menjadi sangat modern. Kita hidup di zaman yang penuh dengan Kain-Kain baru. Orang-orang yang tumbuh dengan rasa tidak cukup. Orang-orang yang setiap hari melihat kehidupan orang lain dan merasa semakin kecil. Media sosial menjadikan Habel hadir di mana-mana. Selalu ada seseorang yang lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, lebih dicintai. Dan perlahan-lahan manusia modern mulai mengalami luka yang sama seperti Kain. Perasaan bahwa dunia memiliki tempat bagi orang lain, tetapi tidak bagi dirinya. Mungkin itulah sebabnya depresi modern terasa begitu sunyi. Sebab banyak orang hidup dengan keyakinan rahasia bahwa mereka adalah anak-anak yang gagal memenangkan cinta dunia. Namun kisah Kain juga menyimpan pertanyaan yang lebih mengerikan. Apakah Tuhan benar-benar tidak mencintainya? Atau Kain hanya tidak mampu melihat cinta itu? Ini adalah pertanyaan yang membuat kisah tersebut begitu abadi. Sebab tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Tuhan menolak persembahannya, tetapi Tuhan juga melindunginya setelah pembunuhan terjadi. Bahkan setelah menjadi pembunuh pertama, Kain tidak dibunuh. Ia diberi tanda agar tidak ada seorang pun yang membalas dendam kepadanya. Aneh sekali, mengapa Tuhan melindungi seorang pembunuh? Mungkin karena bahkan setelah seluruh dosa itu, Tuhan masih melihat sesuatu yang rapuh di dalam diri Kain, sesuatu yang lebih dekat kepada penderitaan daripada kejahatan. Dan mungkin itulah inti terdalam dari kisah ini, bahwa manusia paling mengerikan seringkali adalah manusia yang paling terluka. Tetapi dunia jarang memiliki kesabaran untuk memahami luka. Dunia lebih menyukai pembagian sederhana antara pahlawan dan monster. Padahal sebagian besar monster pada awalnya hanyalah anak-anak yang merasa tidak pernah dipeluk dengan benar. Kain adalah contoh paling purba dari tragedi itu. Ia menjadi simbol manusia yang gagal menemukan tempatnya di dalam cinta. Dan ketika seseorang tidak menemukan tempat di dalam cinta, ia mulai mencari tempat di dalam kekuasaan, kemarahan,
atau kehancuran. Itulah sebabnya kisah Kain sebenarnya adalah kisah tentang kesepian spiritual. Ia hidup bersama Tuhan, tetapi merasa jauh dari kasih-Nya, dan tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada merasa diabaikan oleh sesuatu yang seharusnya paling mencintai kita. Di banyak karya sastra besar, bayangan Kain terus muncul kembali. Tokoh-tokoh yang merasa terasing dari dunia seringkali membawa luka yang sama. Mereka hidup dengan rasa malu yang tidak dapat dijelaskan. Mereka memandang orang lain seperti seseorang memandang rumah yang lampunya menyala dari kejauhan. Hangat, indah, tetapi tidak pernah benar-benar bisa dimasuki. Kain adalah leluhur dari seluruh jiwa yang merasa tidak memiliki rumah emosional. Dan mungkin karena itu, kita diam-diam takut kepada dirinya, karena terlalu banyak bagian dari diri kita yang mirip dengannya.